Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa tadi yang pertama kali datang ke kelas? Kamu ayo silakan baca doa. Bismillah. Baiklah, sebelum mulai materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tadi sholat zuhur? Alhamdulillah, semuanya sholat zuhur. Jujur ya jawabnya, bohong nggak? Oke, jujur ya, berarti kalian semua sholat zuhur. Oke, bagus deh kalau kalian jujur. Soalnya materi yang mau kita bahas itu hari ini tentang orang munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya salah satunya itu kalau dia ngomong, dia itu tuh bohong. Nah, jadi kalau misal kalian jujur berarti kalian bukan orang munafik. Alhamdulillah. Oke, jadi materi yang akan dibahas itu yaitu orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kata Rasulullah, orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, itu dia apabila dia berkata, kata Rasulullah SAW, orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia itu berdusta. Berdusta itu berbohong ya. Jadi kalau misalnya ngomong tuh dia bohong mulu gitu, nggak pernah jujur. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, makhluknya Allah, kita itu harus mentaati aturan yang sudah dibuat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi yang pertama itu kalau berkata nggak boleh bohong. Kayak ibu tadi kan nanya, kalian udah belum sholat zuhur? Kalian jawab sudah. Alhamdulillah ibu tahunya kalian sudah. Tapi ibu nggak tahu nih kalian jujur atau enggak. Itu kalian rasain aja ke diri kalian sendiri. Kalau misal kalian merasa kalian bohong, kalian harus istighfar, kalian harus menyadari kesalahan kalian karena itu termasuk dari ciri-ciri orang yang tidak disukai oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang berbohong. Nah, sekarang ibu tanya sekali lagi, semuanya jujur nggak tadi sholat zuhur? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah sholat zuhur ya. Yang kedua, ciri dari orang munafik itu apabila dia berjanji diingkari. Nah, orang munafik itu kalau misal dia berjanji, dia itu pasti janjinya nggak ditepatin gitu. Diingkari janjinya. Kenapa kayak gitu? Ya nggak tahu. Orang yang munafik itu emang gitu. Dia itu kalau bisa dikasih janji, kalau misal dia berjanji, itu nggak pernah menjalani janjinya. Makanya dia disebut sebagai orang yang munafik. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, kita sebagai makhluk hidup itu harus menepati janji. Contohnya nih, kalian janji orang tua kalian kalau kalian itu mau belajar. Oh enggak deh, ada contoh lagi nih. Kalian kalau hari Senin itu kalian upacara kan? Nah, setiap upacara bendera itu ada pembacaan janji siswa. Janji siswa itu kalian ucapin bareng-bareng. Nah, itu tuh janji siswa harus kalian tepati karena kalian sudah berjanji kepada diri kalian sendiri akan mentaati aturan tersebut, aturan yang sudah dibuat di janji siswa tersebut. Nah, kalau kalian tidak menjalankan janji kalian, berarti kalian termasuk dari orang yang munafik. Kalian ingkar terhadap janji kalian. Contohnya nih, janji siswa itu yang pertama biasanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya sholat, menjalankan kewajiban, berbuat baik. Nah, itu harus diterapkan, harus kita taati, harus kita jalankan. Itu yang sudah kita janjikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak tepatin, kalau kita nggak sholat, kita nggak berbuat baik, itu berarti kita termasuk dari orang yang ingkar. Seperti itu. Oke, yang ketiga itu ada dipercaya, dia berkhianat. Kalau dia dipercaya itu dia berkhianat. Gimana sih maksudnya? Gini nih contohnya. Contohnya kalian lagi mau pergi ke sekolah.
orang tua kalian tuh udah percaya nih sama kalian. Oh, anak saya nih mau sekolah, mau belajar, biar pinter, nanti insya Allah juara 1. Tapi kenyataannya kalian di sekolah nggak belajar, kalian di sekolah main-main, nggak mendengarkan apa yang diomongin oleh guru. Berarti kalian tidak bisa dipercaya. Kalian itu sudah dipercaya sama orang tua kalian untuk belajar nih, tapi kalian malah main-main, kalian nggak belajar. Berarti kalian itu berkhianat, kalian itu tidak mengkhianati kepercayaan dari ibu kalian di rumah. Seperti itu ya. Nah, jadi dari ketiga ini orang munafik nih, ciri-cirinya. Satu aja kita lakuin berarti kita termasuk dari orang-orang yang munafik. Nah, ini kan ini diomongin sama Rasulullah nih. Ada hadisnya, Ibu tulis hadisnya ya. Hadisnya kalian tulis juga ya di buku catatan kalian. Ini terjemahannya ya Ibu tulis. Nah, lihat sini dulu ya. Jadi di sini hadisnya udah Ibu tulis, tapi belum Ibu kasih harokat. Nanti kita baca bareng-bareng. Terus nanti Ibu minta salah satu dari kalian nih buat tulis harokatnya sesuai dengan yang dibacakan tadi, oke? Oke, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqin salasa. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'mina khana. Nah, artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, jadi kalau muttafaqun alaih itu riwayat dari dua yaitu jadi kayak Bukhari dan Muslim gitu dijadiin satu, jadi namanya muttafaqun alaih. Nah, ayo sekarang kita bareng-bareng aja ya kasih harokat. Ayatul munafiqi talasun. Berarti ayatul munafiki talasun. Jadi ciri-ciri dari orang munafik itu ada 3. Talasun itu artinya 3, oke. Iza haddatsa kadzaba. Iza haddatsa kadzaba. Iza itu artinya jika. Kita kasih pengertian ya. Haddatsa itu sama aja kayak hadis. Kalau hadis itu kan perkataan Rasulullah. Nah, kalau haddatsa itu ya arti dari secara bahasanya itu artinya itu ucapan gitu, kata-kata. Berarti berkata. Kadzaba itu berdusta atau berbohong. Kadzaba nih. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika
Jadi apa yang ibu ucapkan tadi bukan karangan ibu, bukan omongan ibu, bukan itu omongan dari Nabi kita. Nabi Muhammad SAW sendiri yang berbicara seperti itu, bahwa orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Kalau kita melakukan ketiganya berarti kita termasuk dari orang-orang yang munafik seperti itu. Nah, kalian catat ini, nanti minggu depan ibu suruh kalian ngapalin ya. Nanti kalian bagi satu-satu depan ibu tes hadisnya. Oke, biar kalian lebih ingetin sama ciri-ciri orang munafik, ibu ada lagu. Tapi sebelum kita nyanyi, ibu kayaknya mau nayangin video dulu deh. Kalian harus nonton dulu, ibu punya animasi dari ibu mau nayangin video Nusa dan Rara. Siapa di sini yang suka nonton videonya Nusa sama Rara? Nah, di sini ibu akan tayangin, kalian akan ibu kasih waktu buat nonton. Kemudian tugas dari kalian itu kalian berdiskusi sama teman sebangku kalian. Ambil hikmah yang kalian dapat dari video tersebut dan kalian kaitkan. Kira-kira ceritanya itu mengandung nggak dari ketiga ciri-ciri orang munafik ini? Kalian cari, kemudian kalian simpulkan, kalian tulis aja, terus nanti kalian presentasi ke depan, oke? Oke, silakan nonton videonya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya Uma, Via mandilah. Perginya jangan lama-lama ya Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke Uma, Nusa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, kata Uma, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil, ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Beres. Ini makan Anta. Cing pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begas semua nih. Kasian Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok
Gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih, nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Nah, udah kita tonton nih videonya. Sekarang silakan kalian sama teman-temannya simpulkan nih. Kira-kira apa ya pesan yang didapat? Apakah ada kaitannya dengan yang Ibu jelaskan tadi? Silakan kalian diskusikan ya. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu sambil absen. Muhammad Hafiz, Najwa, Fatimah, Khadijah, Shirin, Jihan, Sida. Oke, hadir semua ya. Silakan kalian diskusiin. Nah, sudah kita dengar semua tadi hasil dari diskusi teman-teman kalian. Jadi kayaknya nih hampir sama semua ya jawabannya. Jadi itu iya betul. Jadi yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kita itu harus menjalankan kewajiban kita dan harus mendapatkan hak kita. Kenapa Ibu tayangin video kewajiban dan hak? Padahal pelajarannya ini itu berkaitan sama ini kewajiban. Kita harus menjalankan kewajiban kita. Kalau kita nggak menjalankan kewajiban, berarti kita termasuk dari orang-orang yang mengingkari janji, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena kalau misal kita itu sudah dikasih kewajiban, berarti secara tidak langsung kita itu sudah dipercaya untuk melakukan apa yang disuruh gitu loh. Jadi kalau misal kalian dipercaya, berarti kalian itu kalian itu menjalankan kewajiban, berarti kalian itu dipercaya buat menjalankan itu. Kalau kalian nggak menjalankan itu, berarti kalian itu termasuk dari orang munafik seperti itu. Terus juga kalau bisa berjanji dia mengingkari kewajiban. Yang namanya kewajiban itu wajib harus dilaksanakan. Nah, kalau misal kalian nggak laksanain, berarti kalian itu mengingkari janji kalian, mengingkari dari kewajiban kalian. Itu termasuk juga dari orang-orang yang munafik. Nah, oke. Sekarang setelah dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu ada bikin lagu biar kalian itu cepat paham sama materi yang Ibu sampaikan, cepat ingat, cepat hafal. Ibu hapus ya. Nah, di sini ada lagunya yang disampaikan dulu ya. Ayolah kita belajar hadis, yo ayo. Hadisnya tentang orang munafik. Bila ngomong dia dusta, dipercaya berkhianat, bila janji dia ingkari. Ini ayolah jangan jadi munafik, yo ayo, agar kita disayang Allah. Kalau ngomong harus jujur, harus menepati janji dan harus bertanggung jawab. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Ayolah kita belajar hadis. Ayo, hadisnya tentang orang munafik. Bila ngomong dia bisa dipercaya, berkhianat bila janji dia ingkari. Ayolah jangan jadi munafik. Ayo agar kita disayang Allah. Kalau ngomong harus jujur, harus menepati janji dan harus bertanggung jawab. Oke. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa tadi? Iya betul, tentang orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa orang-orang munafik itu ciri-cirinya kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, kalau ngomong dia berdusta. Kalau misal berjanji dia mengingkari janjinya. Terus yang ketiga, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Nah, semoga kita terhindar dari ketiga sifat tersebut agar kita disayang Allah seperti lirik yang sering kita nyanyikan tadi. Oke, ini sudah mau habis waktunya. Jadi sekarang ibu mau kasih tugas aja. Nah, tugasnya itu ibu minta kalian tolong tulis apa aja aturan yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian centang kalau kalian sudah melakukan hal tersebut. Contohnya, kalian kalau bangun tidur itu diwajibkan untuk membereskan tempat tidur. Nah, kalian nanti centang yang udah kalian bikin. Kalian data dulu nih apa aja nih peraturan kalian. Nanti kalian taruh di samping kasur kalian misalnya. Jadi kalian begitu bangun tidur langsung lihat nih apa aja mau dilakuin, dan kalau mau dilakuin itu dicentang. Oke, itu dikumpul minggu depan, nanti ibu periksa satu-satu, ditulis di buku latihan. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya apa yang sudah dijelasin tadi. Iya betul. Oke, sekarang